pondok-pondok pesantren akan ditutup se-Indonesia. Luar biasa. Itu janji mereka loh. Sebuah janji yang cukup pantas untuk menjadi renungan dan pertimbangan kita. Sementara yang mampu memberikan imun, menjaga iman dan akidah di akhir zaman adalah pelajaran agama. Dan sekarang tidak bisa didapatkan di sekolah. Pelajaran cuma 2 jam 1 minggu. Dapat apa 2 jam itu? Ya. Baik, imanan qawiyan hanya bisa didapatkan di halaqah-halaqah. Nah, sekarang halaqah-halaqah ini difitnah. Halaqah-halaqah itulah pengajian-pengajian yang sifatnya privat, di mana kita menamatkan kitab ini, menamatkan kitab itu, segala macamnya. Atau kalau di sekolah ada rohis namanya ya, rohani Islam, nanti adakan datangkan ustaz, datangkan guru di luar pada jam belajar yang ada di sekolah. Padahal dari sanalah kita bisa mendapatkan imanan qawiyan. Baik, imanan qawiyan menjadi mutlak, hukumnya fardu ain, bukan hanya pemuda, yang tua-tua juga wajib menuntut ilmu yang berkaitan dengan akidah. Hukumnya fardu ain. Banyak di antara kita yang hari ini tidak mengenal, tidak tahu. Ketika kita memaparkan kajian tentang kedalaman makna asyhadu an la ilaha illallah, kira-kira banyak nggak jamaah yang baru tahu saat itu? Hah? Sangat banyak. Sangat banyak yang tercenung, sangat banyak yang heran baru sekarang dia dengar. Apa itu iman? Apa itu Islam? Yang sebenarnya ya, apa pembatal daripada syahadat? Orang banyak nggak tahu. Apa-apa yang bisa membatalkan iman? Orang banyak nggak tahu. Kenapa hari ini gampang-gampang saja Al-Quran dilecehkan? Simbol-simbol Islam yang agung dibakar dan sebagainya. Gampang saja, karena nggak tahu. Lah kalau nggak tahu itu kata Rasulullah, ala inna ra'sal khati'ati al-jahlu. Induk dari semua kesalahan dan dosa adalah nggak tahu. Semakin dia nggak tahu, semakin banyak kesalahan dan dosa dia buat. Nah sekarang kita kembali, imanan qawiyan adalah senjata terkuat di akhir zaman. Muncul pun Dajjal nggak ada masalah. Jadi kita paham, tak lama lagi lah insyaallah ya, musuh bebuyutan anak cucu Adam yang beriman di akhir zaman ini akan lepas. Dajjal la'natullah alaih. Target mereka adalah semua manusia di muka bumi sujud menyembahnya sebagai Tuhan. Dan kata Rasulullah, 2/3 manusia nanti sujud menyembah Dajjal. Yang paling banyak menyembah Dajjal dari kalangan umatku adalah kaum wanita. Kaum wanita. Tapi insya Allah mudah-mudahan bukan wanita yang rajin ngaji. Wanita-wanita muslimah yang mengejar ilmu, yang taat, wanita-wanita muslimah yang menjaga diri, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemuda-pemuda yang mau melakukan halaqah-halaqah, ya, kajian-kajian, insya Allah imannya semakin lama semakin dikuatkan oleh Allah. Islam, ini yang pertama tadi. Sin, apa? Yaitu sadidan fis suluk. Sadidan fis suluk. Ini pemuda akhir zaman, lurus, mempunyai akhlak mulia, mempunyai kepribadian yang benar, kepribadian yang sesuai dengan karakter Islam. Bukan kepribadian ala barat, betatoan di mana-mana. Rambut sebelah ada, sebelah hilang. Cincin ada di sini. Orang cincin di sini, dia taruhnya sini. Ngomong dia ternyata di lidahnya juga ada cincin, ada tindik. Celana dibolong-bolongin di mana-mana, kayak berhak dapat zakat aja. Terus gaya pun dimirip-miripkan dengan gaya-gaya barat. Kehilangan identitas. Sadidan fis suluk. Di akhir zaman, saya bertanya pada antum, ini para pemuda, ketika orang kita lihat anak-anak pang yang ada di pasar-pasar, yang ada di jalan-jalanan, menurut antum itu anak-anak yang akan merubah peradaban menuju kebangkitan dan kemuliaan, atau anak-anak yang seperti apa? Itulah anak-anak yang sudah berhasil dihancurkan oleh program
the New World Order. Nanti mereka juga banyak menghancurkan anak-anak kita dengan narkoba, dengan lain-lainnya. Sementara anak muslim yang mengerti akan diawasi lingkungannya, dan sekarang sangat sulit menjaga lingkungan anak-anak muslim kita, sangat sulit. Minta maaf, tolong HP ini pinjamkan saya sebentar. Sehebat apapun orang tua memberikan nasihat, sementara anak diberikan bekal ini, jangankan level anak, kita saja yang dewasa bisa hanyut oleh ini. Betul? Hampir di seluruh tempat di Indonesia, mau di airport, mau di terminal, mau di pesawat, mau di mana, seluruh orang punya ini. Ini juga salah satu di antara cara yang paling kuat di akhir zaman, kata Rasulullah, Dajjal mempengaruhi manusia. Tidak akan ada satu rumah pun dari rumah orang muslim nanti di akhir zaman, melainkan di dalam rumah mereka akan ada fitnah Dajjal. Inilah fitnah Dajjal yang maksudnya Nabi. Siapapun bawa, apalagi anak kecil. Anak SD udah dibeliin HP Android. Lalu anak SD itu akhirnya, kita kan ketahui ya, buka sedikit, silep aja langsung muncul yang enggak-enggak. Ini tangan gatal, langsung tekan, muncul. Dia belajar merusak, dia belajar pelacuran, dia belajar minuman, dia belajar apapun yang bisa membuat hidupnya menjadi hancur melalui pintu dunia. Inilah pintu Dajjal. Kita saja yang dewasa nggak bisa mengendalikan. Jujurlah, bisa nggak mengendalikan kita yang dewasa? Kita yang dewasa saja nggak bisa mengendalikan, apalagi anak-anak, anak SD, anak SMP, anak SMA. Wallahi, bahkan wanita bercadar pun banyak yang gugur oleh ini. Akhirnya dia berselancar di dunia maya, berikhtilat dengan laki-laki asing yang bukan suaminya, bukan siapa-siapanya, sampai ketika dia akhirnya betul-betul tidak lagi memakai pakaian sehelai benang pun dengan laki-laki asing itu, ditambah dengan yang lain-lainnya. Ya Allah ya Rabbi, kemarin istri saya nangis, saya juga ikut nangis. Lalu kami berjanji, ya Allah tolong kami ya Allah, agar kami mampu menjaga anak-anak kami. Baik, ikhwati fillah, tentang ini pun sudah Nabi sebutkan di akhir zaman, dan sekarang ini dijadikan senjata untuk pembunuh manusia menurut target mereka, karena ini semua orang sudah punya. Ini paling efektif untuk membunuh orang, Pak. Paling efektif untuk membunuh orang. Taruh aja lah di sini, diledakkan melalui satelit, bisa tas mati kita. Ya, taruhlah di sini, letakkan di mana bagian-bagian yang dekat dengan tubuh kita. Bukan radiasi, radiasi itu merusak secara perlahan-lahan tapi permanen radiasinya. Sementara yang paling berbahaya itu adalah ternyata ini bisa dikendalikan dari satelit. Kalau mereka ingin habisi manusia, tinggal tekan saja melalui satelit. Apapun, siapapun yang punya HP Android canggih begini, dia akan meledak. Ketika meledak, dia ada di tubuh orang, orang itu akan langsung mati. Maka bila target mereka tahun 2022 sudah 93% yang habis, mereka akan bisa melakukannya. Karena hampir-hampir tidak ada lagi orang yang tidak bergantung pada ini. Sungguh saudara-saudara, Bapak Ibu, wahai para remaja-remaji, pemuda-pemudi, kalaulah seandainya kita bisa menimbang maslahatnya dengan mudaratnya, ternyata kebutuhan kita yang paling utama dengan ini apa? Tolong jawab. Komunikasi, kan, nelfon. Betul? Nelfon, SMS paling. Kalau memang demikian adanya, maka